Kembali lagi di channel Biosains. Kali ini kita akan belajar tentang medan listrik yang dipelajari di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Baiklah, silahkan simak video ini baik-baik. Semoga adik-adik dapat memahami materi medan listrik. Yang pertama, yang A adalah pengertian medan listrik. Medan listrik adalah area di sekitar muatan listrik, baik itu muatan positif atau proton maupun muatan negatif ataupun elektron. Jadi intinya medan listrik itu adalah area di sekitar muatan listrik yang mengakibatkan area ini itu dapat dihantarkan oleh listrik. Selanjutnya yang B adalah sifat-sifat garis medan listrik. Yang pertama adalah arah garis medan listrik akan keluar dari muatan positif dan akan masuk dari muatan negatif. Maksudnya apa? Simak gambar berikut. Maksudnya adalah jika muatannya positif atau proton, medan listriknya ini akan keluar dari muatan listriknya, sehingga ketika muatannya positif maka medan listriknya akan keluar. Sedangkan jika muatannya negatif maka medan listriknya itu akan masuk. Maksudnya adalah ketika muatannya negatif maka medan listriknya itu akan masuk. Yang selanjutnya yang kedua yaitu garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Maksudnya gimana? Nah, ini adalah contoh muatan proton yang medan listriknya tidak saling berpotongan atau bertabrakan. Di bagian sini mereka tidak saling menabrak. Sedangkan yang elektron pun sama, mereka tidak saling bertabrakan. Kalau proton keluar, elektron ke dalam, atau positif ke arahnya luar, negatif arahnya ke dalam. Sedangkan yang salah bagaimana? Yang salah seperti ini. Jadi muatan protonnya atau muatan listriknya itu mereka saling berpotong atau saling silang antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Jadi ini tidak boleh. Kenapa? Karena garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Sedangkan yang ketiga yaitu semakin rapat garisnya maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Maksudnya gimana? Pada gambar ini menunjukkan muatan listriknya atau garis muatan listriknya itu medan listriknya kuat. Kenapa? Karena garis medan listrik yang keluar dari muatan proton itu sangat rapat. Berbanding terbalik dengan gambar berikutnya. Medan listriknya yang keluar dari muatan proton itu jarang atau tidak berdempetan sehingga mengakibatkan medan listriknya itu lemah. Jadi semakin banyak medan listrik, garis medan listrik semakin rapat garisnya, maka menandakan medan listriknya itu kuat. Sebaliknya jika garis medan listriknya itu tidak rapat maka medan listriknya itu akan lemah. Selanjutnya kita masuk ke bagian C yaitu rumus medan listrik. Nah, rumusnya itu apa? E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi berbeda dengan rumus hukum kolom. Kalau rumus hukum kolom, Q-nya atau sama dengan muatan listriknya itu ada dua, yaitu Q1 dan Q2. Tetapi rumus medan listrik itu muatan listriknya hanya satu. Nah, selanjutnya keterangannya apa? E atau yang ditanyakan itu adalah kuat medan listrik Newton per kolom. Jadi satunya tetap Newton karena listrik. Yang Q muatan listrik. Ingat kalau medan listrik itu Q-nya hanya satu, kalau hukum kolom Q-nya ada dua. R jarak kedua muatan dengan satuan meter, K-nya konstanta gaya kolom dengan angka yang sudah ditetapkan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi ini rumus medan listrik. Singkatnya rumusnya itu yang berbeda dengan hukum kolom ada di bagian muatan listrik atau bagian Q. Kalau hukum kolom Q-nya itu ada dua yaitu Q1 dan Q2. Kalau medan listrik Q-nya hanya ada satu. Sedangkan contoh soal medan listrik ada di video berikutnya. Jadi silahkan disimak
contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar di rumah. Sekian, terima kasih.